Kritisi kebijakan pemerintah, mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Usai pra-peradilan, KPK kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa. Namun Hasto kembali ajukan pra-peradilan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi oknum supporter Persija Jakarta terlibat bentrok dengan sejumlah orang yang diduga sebagai supporter Persib Bandung. Puluhan orang ditangkap buntut dari kericuhan ini. Dua kelompok supporter terlibat bentrok usai laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di luar Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok supporter saling serang dengan batu dan kayu. Para pendukung Persija mengamuk dan melakukan penyerangan terhadap pendukung Persib Bandung. Diduga bentrokan antara supporter Persija dan Persib ini terjadi lantaran saling ejek. Akibat kejadian ini, sejumlah supporter mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, bentrokan juga terjadi di luar kawasan stadion, tepatnya di Stasiun Jatinegara, Jakarta. Dalam video amatir, terlihat pria mengenakan jersey Persib Bandung dikeroyok puluhan orang yang diduga oknum supporter Persija di dalam stasiun. Meski pria itu berusaha menyelamatkan diri, namun sejumlah orang masih mengejar dan memukuli pria itu. Petugas keamanan stasiun akhirnya berusaha melerai dan mengamankan pria yang diketahui berkebutuhan khusus dan tinggal di kawasan Gunung Putri, Bogor. Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan kini telah menjalani perawatan di rumahnya. Menanggapi kejadian ini, Ketua Umum Jakmania Diki Subarno meminta maaf atas insiden ini dan menyesalkan ada oknum pendukung Persib yang bisa datang ke stadion di tengah larangan kunjungan supporter tim tamu. Pertama-tama izinkan kami, pengurus pusat Jakmania, mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, Kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Polres Bekasi, tim Persib Bandung, dan juga seluruh masyarakat sepak bola Indonesia atas apa yang terjadi pada pertandingan Persija melawan Persib Bandung tanggal 16 Februari 2025. Kami menyayangkan sekali bahwa dengan mudahnya tiket di Tribun Barat itu dapat diakses dan dibeli oleh berbagai pihak. Sehingga ada beberapa teman-teman di luar pendukung Persija yang dapat membeli tiket tersebut dan melakukan provokasi di sosial media sehingga itu menyulut teman-teman di Jakmania. Kami sangat amat menyayangkan provokasi tersebut. Semoga provokasi-provokasi itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sementara itu, buntut kericuan antar supporter, Polres Metro Bekasi menangkap 37 orang dengan 22 diantaranya diduga supporter Persib Bandung. Sementara 15 lainnya diduga supporter Persija. Tim Liputan iNews melaporkan. Ledakan cukup dahsyat akibat kebocoran selang regulator terjadi di rumah warga di perumahan Golden Palm, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Dari rekaman video CCTV, nampak ledakan hebat melanda sebuah rumah di perumahan Golden Palm, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Ledakan diduga akibat kebocoran dari selang regulator gas. Peristiwa ledakan ini terjadi saat pemilik rumah serta warga sekitar tengah beribadah di luar rumah. Satpam yang tengah melintas nyaris menjadi korban, hanya saja mengalami bising sesaat pada bagian telinga. Kejadian kemarin hari Minggu itu jam 12 siang, kebenaran warga lagi banyak yang ibadah dan keadaan sepi. Dari situ kan ada kebocoran gas yang mungkin dari pagi mungkin sampai siang itu
karena ada pergantian kulkas yang memang tarik listrik ya mungkin meledak ya, akhirnya kita semua RT warga bergotong royong semuanya bawa apar, bawa ember air itu membantu percikan api itu sehingga selesai. Saat ini, kasus ledakan gas sedang ditangani Kepolisian Sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Buat rekan-rekan driver, komunitas online, ya ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi lakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak, kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Mbak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Sejak awal saya dan Pak Wamen diamanahkan di sini, itu sudah menjadi program prioritas kita. Kita sudah melakukan kajian, kita undang pakar yang berbicara terkait tentang status yang tadi disampaikan. Kemudian kita komunikasi dengan ILO, International Labour Organization. Di dunia itu seperti apa sih terkait dengan penyikapan negara-negara lain seperti apa. Kita kemudian lihat negara-negara lain sama, bagaimana kemudian negara lain dia bisa hadir, kemudian memberikan kepastian, terkait dengan para pekerja platform online. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia di depan Istana Negara Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Gimana cara kerja otak mereka? Maka saya sampaikan dari sini bahwasanya sempat diguyur hujan, massa Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini. Massa datang dari Jalan Medan Merdeka Selatan, Patung Kuda menuju Istana Negara. Demi keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.623 personil untuk mengawal aksi. Sementara rekayasa lalu lintas dilakukan di sekitar Bundaran Patung Kuda, Monas hingga depan Istana Negara. BEM seluruh Indonesia menyatakan aksi ini digelar secara serentak di semua daerah. Demo ini muncul sebagai sikap kritis atas kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya adalah efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada kemajuan perguruan tinggi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat malam, Irfan. Apakah aksi unjuk rasa masih berlangsung di sana? realisasikan anggaran
tunjangkan kinerja demokrasi. Ya baik, terima kasih Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini aksi masih terlihat masih berlangsung di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, dan memang di tengah huru-hara kebijakan efisiensi anggaran BEM seluruh rakyat Indonesia ini menggelar aksi yang dimulai pada pukul 13.00 hingga saat ini, dan tadi kami melihat bahwa pihak kepolisian ini sudah menghimbau kepada para mahasiswa ini untuk membubarkan diri pada pukul 18.00 karena memang untuk perizinan menyampaikan aksi ataupun aspirasi ini dibatasi hanya sampai pukul 18.00. Dan tentunya saat ini aksi dilanjutkan dengan aksi pendudukan damai di mana para mahasiswa ini masih bertahan dikarenakan menunggu perwakilan pihak dari istana untuk menemui mereka. Dan ini lebih dari 500 mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia mengangkat tema Indonesia Gelap dikarenakan memang ini dianggap seluruh kebijakan pemerintah dilaksanakan tanpa adanya transparansi. Kemudian juga tema ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang menggaungkan Indonesia Emas 2045, sementara itu BMSI menganggap beragam kebijakan pemerintah dirasa tidak pro terhadap generasi muda. Tentunya dalam aksi ini juga, Davi dan juga pemirsa, BEM seluruh Indonesia atau BMSI membawa 5 tuntutan. Di antaranya yang pertama ini mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat. Kemudian juga tuntutan yang kedua ini mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Kemudian yang ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan. Kemudian juga yang keempat, mengevaluasi total program makan bergizi gratis yang dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Kemudian yang terakhir ini berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan dari pantauan kami juga ini bahwa dari pihak Korlap ataupun koordinator lapangan menyebutkan bahwa untuk aksi ini akan berlangsung damai hingga pukul 19.00, namun pada pukul maksud kami pada jam saat ini yang menunjukkan 19.13, para mahasiswa ini masih terus bertahan di tempat kami melaporkan saat ini. Dampak dari aksi ini sendiri, pihak kepolisian menutup ruas jalan MH Tamrin dan juga Medan Merdeka Barat yang dialihkan ke Jalan Abdul Muiz. Terlihat ini sisa dari aksi pembakaran dari ban, kemudian spanduk dan juga lain sebagainya terlihat di layar kaca Anda, pemirsa. Dan tentunya para mahasiswa ini sebentar lagi akan membubarkan diri dengan damai, Davi. Baik, terima kasih Irfan Hardiansah melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tagar Indonesia Gelap menggema di media sosial X, diduga bentuk keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur ricuh setelah polisi memadamkan keranda dan ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa. Dalam aksi itu, mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan.
Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tagar Indonesia Gelap menggema di media sosial X. Tagar ini merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tagar Indonesia Gelap menjadi trending nomor 1 di media sosial X. Lebih dari 200.000 orang membicarakan hal ini. Tagar Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk keresahan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya, efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada kemajuan perguruan tinggi. Dan untuk mengetahui apa saja tuntutan dari mahasiswa dan alasan mereka terkait keresahan dari tagar Indonesia Gelap, kita sudah tersambung dengan Koordinator Isu Politik Demokrasi BEM seluruh Indonesia, Dedi Irwansyah, dan Wakil Ketua Umum Joman atau Prabowo Mania 08, Andi Azwan. Selamat malam, Bung Andi, Mas Dedi. Selamat malam, Mas Davi. Selamat malam, teman-teman dari mahasiswa, Mas Dedi. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam juga, sumber. Baik, saya ke Dedi terlebih dahulu. Dedi, apa yang menjadi keresahan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi hari ini? Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semuanya di mana berada. Malkan sebelumnya saya Dedi Irwansyah selaku Koordinator Isu Politik Demokrasi BEM seluruh Indonesia. Dan pada hari ini semoga kita dalam keadaan baik-baik ya rekan-rekan semua, karena Indonesia sedang tidak baik saja. Baik, rekan-rekan. Keresahan mahasiswa hari ini adalah tentang efisiensi anggaran yang sangat tidak efisien yang dirancang oleh pemerintah, yang dimana sangat miris instansi pendidikan menjadi korban. Maka dari itu kebetulan kami tadi dari Universitas Andalas melakukan aksi monolog, aksi penolakan terhadap efisiensi anggaran ini. Untuk kemudian keresahan yang terjadi oleh mahasiswa adalah efisiensi anggaran yang dibebankan kepada pendidikan, kepada kesehatan yang membebankan tidak hanya mahasiswa, tapi juga tenaga ikut merasakan. Yang kita lakukan terus-menerus, yang kita sampaikan kepada publik bahwasannya Indonesia gelap, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan juga Mas, yang menjadi keresahan mahasiswa adalah jadi dari program makanan bergizi gratis Mas ya. Karena memang ditelusuri dan kami dari mahasiswa berpendapat bahwasannya program makanan bergizi gratis ini menjadi salah satu penyebab untuk kemudian anggaran membengkak
belum lagi terkait masalah IKN, belum lagi kabinet Prabowo yang sekarang, kabinet gemuk istilahnya, yang memakan cukup banyak anggaran. Sehingga kemudian kita yang menjadi mahasiswa menjadi korbannya, Mas. Itu, Mas. Dedi, saya ingin tanya langsung, apa dampak yang Anda dan teman-teman Anda rasakan secara langsung dari kebijakan yang tadi Anda sebutkan? Baik, menjadi dampak kemudian dari kebijakan ini, Mas, ya, adalah yang pertama, ketika efisiensi anggaran dibebankan kepada pendidikan. Dedi? Baik, ya Mas, mohon maaf Mas, tadi terputus. Sudah jelas kembali Mas? Ya boleh, silakan langsung saja. Baik, nah, jadi memang yang pertama UKT mahasiswa akan mengalami kenaikan Mas, karena memang efisiensi anggaran dilakukan oleh pemerintah. Dan di samping itu yang sangat mirisnya adalah mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah justru ini akan terkena imbasnya Mas, di mana tidak akan keluar dan akan dipotong. Nah ini yang menjadi keresahan kita bersama sebagai mahasiswa, untuk kemudian UKT yang akan naik, ke kuliah yang akan dipotong, Mas. Oke. Itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, tanggapannya keresahan mahasiswa, dua hal tadi yang secara langsung dirasakan. UKT akan naik, kemudian juga KIP kuliah dipotong. Ya, terima kasih Mas Davi. Terima kasih Adinda, Dedi, ya teman-teman mahasiswa. Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menyuarakan suara rakyat, ya suara mahasiswa, asal dalam jalur-jalur yang benar. Ya memang masalahnya adalah penyampaian untuk efisiensi anggaran itu, saya rasa belum sampai ke publik secara utuh. Masih belum 100% seperti itu. Sehingga keresahan-keresahan itu dirasakan baik oleh masyarakat umum maupun juga kepada para mahasiswa. Padahal sebetulnya efisiensi anggaran itu adalah untuk efisiensi, bukan hal-hal untuk pelayanan publik. Ya termasuk adalah untuk mahasiswa mengenai UKT itu, ataupun KIP itu. Itu tetap akan terus berjalan. Tapi yang ada yang efisiensi itu adalah hal-hal seperti perjalanan dinas, ya, kemudian ATK dan sebagainya itu. Jadi itu sudah merupakan suatu katakanlah janji politik dari Pak Prabowo itu, bagaimana meningkatkan SDM manusia Indonesia itu. Kalau meningkat dan masa cita, kalau meningkatkan SDM itu ya jelas dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa itu adalah sasaran utama dalam masa cita itu. Dan kalau teman-teman mahasiswa merasakan bahwasanya UKT nanti akan naik ataupun juga KIP kuliah tidak akan lagi, saya rasa tidak akan seperti itu, dan itu tetap akan bertahan karena itu adalah kebijakan publik dari pemerintah yang tetap mempertahankan hal-hal yang bersifatnya pelayanan publik. Ya, yang kami harapkan adalah teman-teman mahasiswa ya tetap semangat, ya tetap kritis di jalur yang sesuai dengan hukum, ya dengan benar, ya tidak ada anarkis dan sebagainya. Tetap suarakan ke kepentingan-kepentingan kita, tapi juga diingatkan untuk bisa mempelajari secara detail gitu. Okay. Apakah ini program-program ini memang ya berjalan sesuai on the track-nya atau menyimpang gitu. Saya yakin adalah bahwasanya Presiden ya sudah menentukan lah apa langkah-langkah yang akan diinstruksikan kepada para menteri itu, termasuk juga kesehatan, ya, termasuk juga ada pendidikan. Untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik itu tidak akan. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Dedi. Dedi, jangan-jangan informasi dan sosialisasi ini belum sampai ke Anda dan teman-teman bahwa apa yang ditakutkan khususnya dari sektor pelayanan publik ini ternyata tidak terkena dari dampak efisiensi, Dedi. Baik, terima kasih Mas. Jadi tadi kami dari mahasiswa UNAN dan juga Politeknik Negeri Padang melakukan aksi monolog dan kebetulan dihadiri oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas ya, Ibu Hatifah, dan beliau menyampaikan hal yang tadi yang kami sampaikan terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan masih ada kemungkinan untuk terjadi, dan bahasanya adalah akan diusahakan untuk tidak terjadi, Mas ya. Jadi informasi yang tersebar di media sekarang terkait efisiensi anggaran terhadap pendidikan yang dipotong sangat lumayan besar, Mas ya. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwasannya ini belum kemungkinan terjadi. Itu yang kita wanti-wanti, Mas ya.
Karena kalau sudah terjadi maka akan terjadi keresahan bagi mahasiswa dan juga tidak hanya mahasiswa, baik juga dosen dan juga tenaga didik, Mas. Saya rasa itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan pemerintah agar sosialisasi efisiensi anggaran ini bisa tersampaikan dengan baik, khususnya di level masyarakat? Kita ulas selengkapnya usai jeda, Bapak-bapak. Jangan kemana-mana pemirsa, iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama Bung Dedi dan Bang Andi. Saya lanjutkan, Bang Andi, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah agar sosialisasi mengenai efisiensi anggaran ini tepat sasaran dan diketahui secara luas oleh masyarakat? Karena masih ada misinterpretasi. Ya, Mas Davi, jadi memang semua stakeholder di pemerintahan ini harus secara integral menginfokan dan memanfaatkan lah PCO yang ada ya, dan juga dengan media-media massa yang ada kepada masyarakat. Jadi memang tidak ada lagi, ya mungkin aja ada hasutan-hasutan dari ya orang dari luar kayak ada apa ya, sehingga menimbulkan gejolak-gejolak itu. Jadi message-nya itu tidak sampai ke masyarakat. Dan itu bukan hanya tugas pemerintah, sebetulnya juga tugas-tugas kita ya sebagai anak bangsa, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama kepada teman-teman, kepada adik-adik kita mahasiswa di sini. Yang saya paham betul bahwasanya apa yang terjadi gejolak itu memang permasalahan utamanya itu adalah ya karena miskomunikasi sebetulnya juga yang terjadi itu. Saya yakin begini, karena dalam asta-citanya Pak Prabowo itu kan, itu selalu masalahnya ada, salah satunya adalah pendidikan gitu loh. Oke. Nah kalau bicara MBG itu kan bukan salah satu faktor ya, triggernya itu nanti untuk menciptakan manusia unggul ke depan yang memang tidak dirasakan pada hari ini, yang kan dirasakan nanti kira-kira berapa, 5 tahun atau 10 tahun ya, seperti yang dilakukan di India. Makanya itu di India itu pintar-pintar orangnya itu ya, karena juga mereka mendapatkan asupan makan bergizi juga dari pemerintahnya. Dan kita ingin bahwasannya juga masyarakat Indonesia, adik-adik kita itu, penerus bangsa ini juga mempunyai kualifikasi yang bagus dengan IQ yang tinggi, yang nantinya itu bisa memimpin Indonesia di panggung dunia. Begitu Mas Davi. Oke, maksud saya begini, ini kan muncul asumsi bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akibat dampak program unggulan, yaitu makan bergizi gratis yang menyedot uang begitu banyak dari APBN. Nah, kemudian dampaknya akhirnya jadi kemana-mana. Pertanyaannya kemudian, mengapa MBG ini menjadi begitu penting sehingga menjadi prioritas dibandingkan dengan program-program yang lain? Sebetulnya semua yang masuk ada quick win, ya quick win itu pasti semua juga prioritas. Mengenai MBG ini kan ada suatu hal yang baru gitu, yang nanti merupakan legasinya Pak Prabowo. Dan ini kan banyak sekali yang memutarbalikkan fakta-fakta itu. Kita tidak bisa melaksanakan MBG itu ya secara instan. Itu pasti ada tahapan-tahapan. Untuk saat ini sudah ada dana kan 71 triliun untuk itu. Itu bukan masuk di APBN 2025, memang itu disisipkan dari Kementerian Pertahanan itu. Nanti regularly itu akan tercapai semua. Ini kan baru permulaan, jadi kita harus bersabar juga bahwasanya MBG ini adalah program bagus ya, program yang genuine, dan hasilnya dampak dengan negara-negara lain itu sangat luar biasa gitu loh. Ya untuk diketahui kita punya IQ rata-rata hanya 78 ya, dan kita rata-rata kalau makan itu dengan telur ceplok aja udah cukup gitu loh. Padahal angka gizinya itu kan sangat rendah gitu loh. Nah inilah yang kita ingin mencoba untuk bagaimana bahwasanya dengan MBG ini bisa merubah ya IQ anak kita ke depan. Oke. Bung Dedi, tanggapan Anda? Baik, menarik yang disampaikan oleh Mas Andi tadi ya, bahwasannya program MBG ini sebenarnya program yang baik. Saya sepakat dengan hal itu, Mas. Tapi yang terjadi sekarang adalah banyak sekali permasalahan yang terjadi dan banyak sekali statement yang keluar. Satu orang anak makan siang di sekolah, satu keluarga tidak makan di rumah, Mas. Itu yang terjadi di lapangan sekarang. Dan kita lihat sebagai mahasiswa dan bertebaran di sosial media. Dan kami, kenapa berani menyampaikan untuk kemudian ketika efisiensi anggaran dilakukan, itu menyebabkan UKT naik. Karena memang dari rancangan anggaran Kemendikti-Saintek, bahwasannya pagu anggaran yang dianggarkan sebesar 50,6 miliar, kemudian akan dipangkas sebesar 14,3 triliun.
56,6 triliun akan dipangkas sebesar 14,3 triliun. Nah, ini yang menjadi penyebab untuk kemudian kenapa UKT bisa naik. Kawan-kawan kita yang mendapatkan KIP kuliah akan dipangkas, Mas. Kemudian berbicara tentang makanan bergizi gratis. Saya sepakat, Mas, ketika memang dilakukan tepat sasaran kepada ibu-ibu hamil. Karena memang kalau kita lihat dan kita nilai bahwasannya berapa juta anak-anak yang akan diberikan makan siang gratis. Berapa banyak anggaran yang akan dikeluarkan untuk hal itu. Dan berapa pula hari dan apakah bisa dipastikan anak-anak sampai kepada pelosok-pelosok Indonesia ini mendapatkan makanan bergizi yang pas, yang efisien dan memang bergizi, Mas. Dan sekarang yang terjadi di lapangan adalah makanan yang diberikan dinilai tidak bergizi dan bahkan disampaikan bahwasannya tidak enak, Mas. Ini yang menjadi problematika saat ini ya, Mas. Saya setuju bahwasannya makanan bergizi gratis ini diberikan untuk menunjang IQ anak Indonesia untuk menjadi lebih tinggi. Tapi yang terjadi di lapangan sekarang tidak seperti itu, Mas. Banyak anggaran yang keluar tapi dinilai tidak efisien dilaksanakan saat sekarang ini, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, kita awasi bersama bagaimana implementasi program ini dan bagaimana kemudian proses pencegahan terhadap dari penyalahgunaan anggaran-anggaran yang dipangkas tadi agar tidak salah sasaran dan juga tidak ada potensi korupsi di sana. Terima kasih Bung Deddy Irwansah, Bang Andi Azwan juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa, imbas aksi unjuk rasa, sejumlah wilayah di Jakarta sempat terdampak kemacetan. Dan kita akan lihat situasi terkini di beberapa titik di Jakarta melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama, pemirsa, di sisi kiri atas Anda, di flyover Mampang, Jakarta Selatan, kita saksikan bersama arus lalu lintas di sebelah kiri di flyover Mampang ini terlihat padat merayap, sementara di arah sebaliknya dari arah Pancoran menuju ke Bundaran Semanggi juga terlihat lancar. Ini tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas di sisi sebelah kanan. Nah, kemudian kita beralih ke kanan atas di kawasan Bundaran Pondok Indah, di mana arus lalu lintas di kedua jalurnya terlihat ramai lancar, tidak ada kepadatan di kedua jalur tersebut. Berikutnya di sebelah kiri bawah, di Simpang Semanggi, kita lihat arus lalu lintas juga tidak begitu padat, terlihat ramai lancar, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 masih terlihat ramai lancar. Kita beralih ke sisi kanan bawah di kawasan Cempaka Putih. Ini di traffic light Cempaka Putih juga tidak terlihat kepadatan di sana, hanya terlihat kepadatan saat lampu merah saja, pemirsa. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi lalu lintas terkini di kawasan Jalan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat bersama rekan kami Indra Setiabudi di sana. Selamat malam, Indra. Bagaimana arus lalu lintas saat ini di sana? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini terkait lalu lintas di Menteng Raya tempat saya melaporkan saat ini. Anda bisa saksikan di belakang saya, ini cukup terpantau padat mengingat rute tempat saya melaporkan saat ini menuju arah ke Tugu Tani maupun juga ke Silang Monas dan juga arah Istiqlal dan sebagainya. Mengingat kalau pantauan kami di lapangan Davi dan juga pemirsa perlu diketahui dari arah Menteng Raya Jakarta Pusat menuju arah Silang Monas ini masih tertutup. Imbasnya para pengemudi ini harus memutar arah menuju lapangan Banteng untuk melintasi atau melewati jalan di portal menuju arah Patung Kuda begitu, mengingat diketahui bahwa hingga sampai saat ini Davi dan juga pemirsa aksi unjuk rasa massa ataupun mahasiswa ini masih berlangsung di Patung Kuda, yang mana aksi massa ini masih berlangsung dikarenakan mahasiswa ini masih menunggu dari perwakilan dari istana untuk laporan tersebut harus disampaikan, mengingat ada poin-poin tertentu yang mahasiswa ingin dengar secara langsung dari pihak istana, yang mana perlu diketahui bahwasanya para mahasiswa ini menuntut
pemerintah untuk mencabut instruksi di Presiden nomor 1 tahun 2024 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. David mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan. Dan keempat, mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkan dari anggaran pendidikan. Kelima, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya, Davi, begitulah tuntutan dari para mahasiswa ini untuk pemerintah segera merevisi undang-undang atau kebijakan ini agar proses dari kebijakan ini secara transparan, Pram. Sehingga hingga saat ini masyarakat masa aksi masih berlangsung di Patung Kuda dan berimbas daripada lalu lintas tempat saya melaporkan saat ini. Davi dan juga pemirsa, nanti kami akan kabarkan kembali terkait kapan ataupun lalu lintas ini dapat berjalan lancar seperti biasanya. Kembali, Davi. Terima kasih Indra Setia Budi atas laporan Anda langsung dari kawasan Menteng, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ajukan pra-peradilan kedua, Hasto Kristianto mangkir dari panggilan KPK. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Pemirsa, KPK hari ini memanggil kembali Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa. Namun Hasto tak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan karena kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK hari ini dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih. Sementara itu, mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, datang ke kantor KPK Jakarta sambil membawa karangan bunga. Sudarsono melakukan sujud syukur dan mendukung penegakan hukum seadil-adilnya untuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan.